Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Sultra TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dimanapun Anda berada, saya Dian Rahmat tentu senang sekali ya kembali menjumpai kita semua. Dan tentu juga pada kesempatan kali ini luar biasanya saya telah hadir bersama kami Bapak Kasman selaku Ketua KSPN Sultra atau Konfederasi Serikat Pekerja Nasional Sulawesi Tenggara, yang juga nanti akan memberikan sudut pandang sesuai dengan program kita Sudut Sultra, sudut pandang bagaimana sih beliau melihat dengan adanya potensi Sulawesi Tenggara ini, bagaimana kita juga yang notabene sebagai putra daerah, sebagai pekerja untuk memberikan kontribusi bagi berkembangnya daerah kita ini. Karena Pak, kalau kita berbicara tentang Sultra, kita berbicara tentang potensi luar biasa ya, tidak hanya dari sektor pertanian, perikanannya, tapi juga pertambangannya yang wow cukup melimpah. Dan rupanya saya juga baru dapat informasi pemirsa, ternyata untuk yang tergabung di Konfederasi Serikat Pekerja khususnya di Sultra ya, itu di salah satu kabupaten saja rupanya sudah hampir ribuan yang tergabung. Ya. Bagaimana di beberapa kabupaten lain? Mungkin saya langsung minta tanggapan Bapak Kasman. Gimana sih Pak kalau melihat selaku juga Ketua KSPN ini khusus di Sulawesi Tenggara, seperti apa sih memang serikat pekerja kita? Iya ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terlebih dahulu saya luruskan, posisi saya bukan sebagai ketua tetapi pembina KSPN Provinsi Sulawesi Tenggara. Kedatangan kami di sini dengan tema yang disodorkan berbicara potensi, tentu kehadiran saya mengarah kepada persoalan potensi tenaga kerja sebagai aset daerah. Ya. Ketika kita berbicara tenaga kerja, sebagaimana data di Sulawesi Tenggara, di Konawe saja kurang lebih per 2023 itu kurang lebih 27.000. Kurang lebih 25.000 adalah kurang lebih 25.000 adalah karyawan lokal, selebihnya adalah tenaga asing. Kemudian tenaga kerja kelapa sawit, perkebunan kelapa sawit di Konawe itu per 2023 kurang lebih 6.000. Kemudian income pendapatan untuk masuk ke devisa daerah itu kurang lebih 200 miliar per tahunnya. Sedangkan untuk karyawan semisal PDI dan OSS yang berada di lokasi Morosi Kabupaten Konawe yang kurang lebih 24 atau 25.000 per tahun 2023 itu potensinya diperkirakan berdasarkan database pemerintah Kabupaten Konawe dan Sultra itu bisa mencapai angka 100.000 untuk perekrutan tenaga kerja. Tetapi ini akan menjadi soal ke depan ketika perangkat-perangkatnya soal bagaimana keadilan, kesejahteraan terhadap tenaga kerja itu akan menjadi bumerang. Data bisa kita pastikan, bisa kita telusuri bahwa dengan adanya namanya konsep kawasan strategis nasional dan salah satunya terdapat di Sulawesi Tenggara, berada di Konawe yang disebut pertambangan industri, kemudian pabrik dan lain sebagainya. Salah satunya dari Konawe, ya betul dari sisi potensi tenaga kerja, kita sepakat. Tetapi bisa kita telusuri bahwa kelemahan kekurangan fatal daerah di Sulawesi Tenggara, salah satu potensi terbesar merekrut karyawan itu adalah di Kabupaten Konawe. Bahkan ada lagi PT IMIP yang itu diproyeksikan potensinya 25.000 karyawan akan direkrut. Nah, apa yang menjadi kendala? Ternyata Kabupaten Konawe sampai hari ini belum mencetuskan yang disebut produk peraturan daerah, kemudian pemberdayaan masyarakat lokal. Yang ditemukan di sana adalah peraturan tenaga kerja Indonesia. Seharusnya daerah ketika kita berbicara ada perdanya juga ya Pak? Pasti ada hubungannya. Karena satu-satunya kabupaten kota di Sulawesi Tenggara baru Kolaka Timur yang menerapkan itu. Padahal Kolaka Utara, Konawe Utara, Konawe itu potensi. Ini seharusnya pemerintah harus membackup, karena ketika tidak di backup dengan peraturan daerah, pemberdayaan masyarakat lokal, ini kan potensi kerawanan konflik sosial, ini rawan. Saya kira seperti itu. Dan memang inilah berarti menjadi PR kita semua ya Pak. Tapi kalau
bisa dikatakan menurut Bapak, dari sudut pandang Bapak, potensi pertambangan itu kan ya semua pasti setuju sangat besar sekali. Sangat setuju. Selain memang yang harus perlu diperbaiki terkait dari adanya regulasi yang Iya. mengatur hal itu, hal apa lagi sih yang memang kita butuhkan juga sama-sama agar kita sebagai memang orang asli di sini, putra putri daerah sini ya bisa merasakan dampak dan juga potensi tersebut, Pak. Ya, terutama itu tadi, untuk mengikis pengangguran yang sangat luar biasa kelak, maka perlu pemerintah membuat perda tadi pemerataan penempatan lapangan kerja, tenaga kerja di sebuah unsur-unsur divisi-divisi yang ada di perusahaan. Karena berita terkini per hari ini, itu akan mencapai 1000-an orang akan dimutasi ke provinsi lain, dalam hal ini Sulawesi Tengah. Ini kan berdampak dari sisi ekonomi, dari keluarga karyawan. Dan ini saya bilang pengawasan, saya sering mengatakan kita berulang-ulang ketemu di DPR kabupaten, provinsi dengan Disnaker. Ini harus ya diberikan pengawasan yang semaksimal mungkin. Jangan kita berbicara tambang ini menghasilkan tenaga kerja, tapi produk untuk mengamankan namanya dari sisi kesejahteraan, sisi kemanusiaan itu tidak dimunculkan. Iya, betul sekali. Jadi memang berarti hal ini yang dianggap sangat urgent ya sebenarnya. Lantas Pak, sampai sejauh ini bentuk setelah melihat memang dengan permasalahan yang terjadi, langkah konkret yang sebenarnya selain memang ini tugas pemerintah ya, mungkin masyarakat kita atau SDM kita juga perlu mengambil sikap seperti harus karena memang dalam hal tenaga kerja yang diperlukan adalah bagaimana SDM itu dimunculkan, dan tentu itu lagi-lagi produknya harus ada. Perusahaan harus kerjasama atau pemerintah kerjasama dengan perusahaan membuat kesepakatan MOU, misalnya pelatihan tenaga kerja, kemudian pendidikan bagi anak-anak karyawan, supaya generasi tidak terputus. Karena ini ada usia angkatan kerja namanya. Begitu pensiun misalnya orang tuanya sedang bekerja, kan anak-anaknya ada. Yang menjadi persoalan ini belum muncul di permukaan hari ini. Jadi yang ada sekarang itu bagaimana? Justru sepertinya lebih parah daripada Orde Baru, karena muncul kesan begini, bertanya kepada pimpinan itu di SP, protes di PHK, dan itu terjadi hari ini. Seperti itu Pak? Iya, dan bisa dilihat di Google, di YouTube, terjadinya aksi demonstrasi besar-besaran dan pembakaran perusahaan. Kemudian yang terakhir di 22 Maret sebelum puasa esok hari di 2023, itu kan teman-teman bereaksi lapangan, semua yang bereaksi itu di PHK sampai hari ini. Dan belum jelas seperti apa ujung pangkalnya, dan sekarang sedang berproses di Disnaker, dan kemungkinan besar akan menuju pemutusan hubungan industrial. Oke, inilah yang sebenarnya menjadi permasalahan ya, dan rupanya semoga ke depan ya tidak ada lagi lah seperti, karena sayang ya Pak ya kalau hal tersebut masih terus. Kalau saya mohon maaf, saya adalah orang yang paling anti pesimis, tetapi saya dipaksa pesimis. Persoalannya ya mohon maaf, keadaan, karena 17 April saya ketemu dengan Ibu Menteri Tenaga Kerja, saya berteriak di ruangannya. Artinya saya bilang sama Ibu Menteri bahwa hari ini Orde Baru, kalau dulu ABS karena presidennya laki-laki, asal Bapak senang. Sekarang asal IBS, Ibu senang. Ini menjadi soal. Oke, ini menjadi soal sebenarnya. Tapi kira-kira Pak, terlepas dari itu semua, sebenarnya hal-hal lain ya, selain mungkin karena Bapak kan di Serikat Pekerja Nasional. Ketika melihat dari sudut pandang lain bahwa Bapak sebagai masyarakat Sulawesi Tenggara melihat sebenarnya kita harusnya mengambil peran seperti apa dengan situasi yang memang cukup rumit kalau menurut saya. Ini gimana Pak? Artinya kita kan bukan dibatasi, kita sudah dibuatkan norma, aturan, kaidah. Kalau dulu namanya Undang-Undang Tenaga Kerja 2003, kemudian dirubah menjadi Undang Cipta Kerja, katanya Undang-Undang Cilaka yang sampai hari ini tidak jelas. Ya, kalau kita ini segudang ide, konsep sudah disampaikan baik ke pemerintah daerah, DPR, ke pusat, di Ombudsman, semua sudah kita persoalkan. Jadi kalau hari ini, kalau Komnas HAM itu 4 kali mengunjungi kami dan mengundang juga ke Jakarta, saya sudah bilang, mohon maaf, saya bilang, hanya ada dua penyelesaiannya. Artinya kita pakai prinsip filsafat strategi penyelesaian masalah. Satu adalah pergerakan masif buruh. Yang kedua ya tsunami. Pasti selesai, kita akan perbaiki. Karena persoalan tenaga kerja ini adalah
kalau kita baca penelitian kemudian sejarah hanya persoalan agraria Pak yang mengimbangi. Tapi agraria itu lebih sulit dia karena berbicara benda yang tak bisa bicara. Tapi ini hanya manusia yang mau diajak berkomunikasi, kok susah sekali penyelesaiannya. Iya, dan bahkan berlarut-larut ya Pak. Oke, itulah yang memang mungkin menjadi sebuah apa ya, boleh dikatakan mungkin beban juga, tapi lebih kepada ya PR ya untuk diselesaikan secara bersama-sama. Karena bukan hanya satu pihak atau dua pihak saja, tapi apalah artinya ketika pihak dari KSPN, Konfederasi Serikat Pekerja Nasional, tapi juga dari pihak lain tidak mengimbangi, ya saya rasa tidak ada artinya. Bahkan Bapak katakan tadi masalah ini tidak akan selesai-selesai ya. Nah, dan Pak, kalau kita lihat juga bahkan di beberapa kabupaten kayak Konawe Utara itu kan memang menyumbang cukup banyak sekali ya. Dari sekian lama sampai sejauh ini, jika mungkin saja peraturannya bisa, yaitu tadi diperbaiki lah, lebih baik lagi, kemungkinan apa yang bisa saja terjadi selain pasti akan mempengaruhi eksistensi daerah kita, Pak? Bagaimana menurut Bapak? Ya, kalau kita berbicara dari sisi pertambangan, dari itu tadi saya bilang tadi, dari sisi income untuk potensi tenaga kerja saja, kalau di Morosi sekarang itu kurang lebih 25.000 karyawan lokal, itu sudah menghasilkan 1 triliun per tahun. Per tahunnya? Iya. Potensinya ketika 100.000 itu 60 triliun per tahun. Wow. Nah, cukup ini kita sebagai penggiat serikat buruh, ya, saya tidak ingin bahwa hasil otot-ototnya manusia lokal ini bekerja untuk daerah, tapi tidak ada untuk peraturan yang bisa bagaimana bisa sejahtera dia, gitu. Keadilan dimunculkan untuk dia. Contoh hari ini kan sekarang boleh teman-teman media turun ke Morosi sekarang. Ini kalau per hari ini saya sudah dapat 500 orang tenaga lokal Sulawesi Tenggara yang mau diberangkatkan di Sulawesi Tengah. Ini kan masalah. Kalau dia pindah ke Sulawesi Tengah, berarti kita kehilangan income untuk lokal. Gitu, okay. Nah, sementara di peraturan jelas, ya oke lah, pemutasian tidak menjadi soal, tapi tegakkan undang-undang tenaga kerja. Salah satunya adalah ketika dipindahkan harus haknya dulu. Berikan dulu pesangonnya selama dia kerja, baru buat kontrak kerja. Ya, sehingga mereka juga merasa sama-sama saling ya tidak merasa dirugikan lah ya Pak ya. Ya, harus begitu. Ya, harus seperti itu. Jadi sehingga ini mungkin juga bisa menjadi pelajaran untuk kita semua, dan kemungkinan semoga juga pemerintah ya mampu untuk melihat bahwa rupanya hal-hal ini jangan dianggap sepele kalau saya menurut itu. Nah baik Pak, dan juga pemirsa, jangan kemana-mana, setelah yang satu ini kita masih akan kembali. Terima kasih pemirsa, kita kembali lagi. Kenapa kalau tadi kita sudah berbicara terkait bagaimana ternyata potensi tenaga kerja kita, khusus tenaga kerja lokal ya yang luar biasanya sangat disayangkan apabila hal ini terus menjadi larut ya, carut marut dan tidak terselesaikan. Tapi terlepas dari itu, kembali lagi Pak, selain memang pertambangan, kita juga punya potensi di sektor-sektor lain. Salah satunya yakni pariwisata. Pariwisata juga ini sangat bisa dibilang hampir balance ya dengan sektor pertambangan, karena ketika sektor pertambangan ini sudah eksis, rupanya menarik para investor untuk datang, dan setelah itu maka sektor-sektor lain juga mulai terangkat, salah satunya pariwisata. Nah, melihat hal tersebut, bagaimana sih menurut Bapak dengan sudut pandang bahwa sebenarnya ini sudah sangat banyak peluang gitu. Kenapa tidak memaksimalkan untuk peluang tersebut? Bagaimana ini Pak? Saya percaya bahwa perusahaan dengan muncul di negeri ini, termasuk daerah kita, saya yakin bahwa dia sudah punya konsep tentang industri dan pariwisata. Karena pariwisata itu adalah bagian dari ikon bukan lagi nasional tapi internasional. Artinya pendapatan devisa yang kedua setelah ya lagi-lagi tenaga kerja, devisa tenaga kerja daerah kita yang ada di luar negeri kemudian dalam negeri. Itu data dan fakta. Nah, ya ini juga yang harus kita butuh. Kalau kita konsennya soal bagaimana kita majukan daerah, kembangkan daerah, serikat ya jauh sebelum itu konsepnya sangat luar biasa. Artinya yang kita harapkan hari ini adalah
ya bagaimana paparan pemerintah daerah, apakah provinsi atau kabupaten, sudah ada konsep-konsep pariwisata di meja beliau yang harus dipaparkan ke masyarakat supaya kita berkolaborasi untuk ya menciptakan suasana yang bagus lah, karena pariwisata itu ya kedua lagi-lagi dari tenaga kerja. Berarti memang tenaga kerja juga sangat mengambil peran penting. Iya, karena biar bagaimanapun juga pariwisata dengan tenaga kerja ini saling mengisi, berkaitan. Gitu. Jadi memang tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa dipisahkan. Lantas Pak, kalau melihat sekarang kan juga memang daerah Sulawesi Tenggara ya dari waktu ke waktu ya sudah mulai sangat banyak berubah lah. Baik pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dari sektor pariwisatanya juga sudah mulai banyak berkembang. Namun menurut Bapak, kira-kira hal apa sih yang justru memang masih perlu menjadi perhatian pemerintah sampai sejauh ini? Iya, lagi-lagi kembali tadi, pemerintah harus agresif membentuk produk aturan itu. Kemudian memberikan sosialisasi ke masyarakat bahwa betapa pentingnya pariwisata, nilai-nilai seni di tengah-tengah industri yang begitu padat kerja, padat kegiatan, dan pariwisata adalah salah satu bagian dari ya fungsilah impus bagi tenaga kerja yang jenuh apa segala macam. Nah, tinggal ada persoalan konsep ini yang muncul sekarang. Nah, ini yang perlu dipertanyakan. Oke, tapi kalau Bapak sendiri melihat dari sudut pribadi, pandang pribadi, sekarang sudah banyak perubahan ya Pak? Maksudnya dibanding-banding tahun-tahun sebelumnya, situasi sangat kita luar ini. biasa. Kalau berbicara tentang industri di Konawe dan Konawe Utara, kan dikelilingi dengan pariwisata. Tinggal yang ada hari ini sangat luar biasa, tinggal bagaimana dipertahankan dan ditingkatkan. Oke, gitu. Nah, tapi lagi-lagi hal tersebut tentu tidak akan mudah untuk istilahnya terbebas dari masalah-masalah atau tantangan ya Pak. Karena melihat lagi selain tadi ya meracu pada produk yang memang pemerintah harus lakukan terkait regulasi, tapi juga hal-hal lain yang memang rupanya menjadi tantangan khususnya di era digital saat ini. Tapi Bapak melihat apakah hal tersebut bukanlah sebuah masalah yang besar gitu? Gimana nih Pak? Tidak, artinya kan kita semua ini kan punya prinsip, punya jiwa. Saya yakin belajar dalam soal baik, salah, benar, salah, kan kembali kepada personnya masing-masing. Hari ini ya saya kira kita tercipta untuk bagaimana kita bisa bermanfaat, jangan menjadi perusak. Iya, yang saya takutkan perusahaan datang merusak lingkungan, merusak alam, ini kan citra pariwisata juga akan hancur kalau seperti itu. Iya Pak, tapi kan terlepas dari itu semua kita terus mengawal ya, mengawal jalannya. Harus ada pengawalan. Nah, lagi-lagi hal ini tentu tidak akan terjadi apabila tidak adanya kolaborasi. Menurut Bapak, seberapa penting sih kolaborasi tersebut untuk terus dilakukan pemerintah bersama dengan pihak-pihak lain tentunya? Iya, secara teori saya lihat baguslah. Tinggal bagaimana kita bisa kolaborasi secara praktek di lapangan, karena persoalannya hidup sekarang ini saya lihat kan, ya mohon maaf dalam tanda petik, yang banyak menghancurkan itu kan hanya dua, konsumerisme dan style gaya. Ini yang berbahaya. Kalau nilai-nilai kita tidak paham, kaidah kita tidak memahami apa itu aturan, ini yang rawan. Jadi bagaimana nilai-nilai prinsip-prinsip itu konsumerisme, konsumtif itu harus dipahami dan tidak dilaksanakan, termasuk ya yang memporak-porandakan kehidupan pariwisata dan lain sebagainya, tenaga kerja kan gaya, style dan gaya satu hal yang memang sama tapi sama-sama menghancurkan. Karena saya sepakat sih Pak, kalau kita bicara tentang gaya hidup, tentang sikap konsumtif ini yang juga lagi-lagi selalu merajai di semua kalangan sebenarnya. Bukan hanya, mohon maaf ya, bukan mungkin saja bagi orang-orang yang mampu untuk itu, tapi bahkan orang yang tidak mampu pun dipaksakan untuk itu sehingga akhirnya merusak. Berarti apakah ini menjadi tantangan yang di sini nih Pak? Dengan dua itu, karena kita kan perubahan budaya nih ya saat ini, gimana Pak? Pasti tantangan, dan disitulah peranannya namanya pendidikan. Media juga adalah bagian dari sarana pendidikan. Ya harus keluar tentang menyelesaikan hal-hal itu di lingkungan kita masing-masing, di keluarga masing-masing, dan tingkatan pendidikan.
ya perlu penerapan yang maksimal, apalagi dengan era yang begitu sangat luar biasa bebasnya di dunia media, digital, dunia maya dan sebagainya. Ya itu yang perlu kita harus perhatikan. Ya kalau orang-orang dulu kan sudah memberikan pelajaran itu. Kembali ya tentu ya maaf mungkin kesadaran masing-masing. Iya sih Pak, karena terkadang saat walaupun banyaknya sosialisasi pendidikan untuk yang memang mengatur hal tersebut, tapi kalau tidak ada kesadaran ya dari pribadi masing-masing, ini juga kayaknya agak sedikit bias nantinya. Nah kembali lagi Pak ke awal bahwa selaku pembina KSPN atau Konfederasi Serikat Pekerja Nasional ini, tentu kan sudah banyak upaya yang dilakukan oleh Bapak ya, bersama mungkin teman-teman yang tergabung di KSPN. Banyak upaya, salah satu upaya lain selain tadi untuk bagaimana menggencarkan agar adanya regulasi yang mengatur terkait serikat pekerja tersebut. Upaya lain yang dilakukan apa Pak, kalau boleh tahu? Kalau kita secara teori penerapan pasti ada landasan oleh Undang-Undang 2003 dan Undang-Undang 2021 Cipta Kerja dan Undang-Undang Serikat Buruh tahun 2000. Tentu kita harus berjalan sesuai dengan koridor itu. Nah, kalau kita berbicara spesifik untuk buruh merosi, jangankan di sini nasional, Menteri Tenaga Kerja pun juga mengamini bahwa ketika bertanya beliau ke kita waktu kita anjang sana di gedung Kementerian Tenaga Kerja, saya langsung mengatakan begini kepada beliau, satu hal kenapa buruh tidak bisa sejahtera, mengapa buruh tidak mendapatkan keadilannya. Satu, karena undang-undang aturan yang dibuat oleh negara itu tidak diterapkan di lapangan, alias pengawasan di lapangan itu tidak konsentrasi penuh. Nah, contoh di mana letak itu persoalan adalah skala upah. Skala upah. Bagaimana caranya mau sejahtera, mau merasakan keadilan kalau upah rendah, tidak sesuai. Sementara undang-undang yang dibuat oleh negara tidak diterapkan di lapangan, itu struktur skala upah. Tapi kan harusnya ada namanya sudah tertuang dalam undang-undang, harusnya harus diterapkan. Ya, mohon maaf kalau saya bilang sebagai orang yang berkecimpung tiap hari 124 jam di buruh, di bawah itu 90% undang-undang dilabrak. Itu sangat luar biasa. Berarti agak berat dong Pak ya? Iya berat. Kondisi menjerit, makanya saya sekarang ini bertanya terus, ya apa tupoksi kita masing-masing. Serikat sudah berupaya sedemikian rupa. Artinya ya karena kita bukan kita mengambil, kita tidak punya kewenangan untuk memutuskan, ya kembali kepada dua hal, penguasa dan pengusaha. Dua hal yang saling yang saling berkaitan itu ya, betul Pak. Nah tapi terlepas dari ya sesuatu hal yang mungkin saja ini masih perlu ada penanganan yang sangat ekstra kalau menurut saya, tapi apakah keyakinan itu pasti bisa untuk sebagai manusia ya harus kita optimis, harus optimis karena walaupun kita dipaksa untuk pesimis Pak dengan keadaan. Optimis. Oke. Nah Pak, selanjutnya saat ini kan memang untuk di buruh bukan hanya di Morosi ya, tapi di kabupaten-kabupaten lain juga cukup banyak. Permasalahannya juga tetap sama Pak? Sama-sama. Artinya gini, 2010 saya berkecimpung di dunia sawit, perkebunan sawit, mengawal karyawan dan perkebunan. 2010 sampai sekarang adalah pertambangan, makanya kami juga pernah sampai sekarang terlibat juga di konsorsium tambang Maluku Sulawesi. Jadi soal tenaga kerja, soal tambang, ya artinya media kan sudah terbuka sekarang, sudah paham. Sebenarnya lagi-lagi kenapa bisa hancur seperti ini? Misalnya kalau ada yang mengatakan hancur dalam tanda petik, ya seperti perusakan alam, lingkungan, apalah segala macam berdampak ke pariwisata, kan sederhana jawabannya. Kembali pada dua hal tadi, konsumtif dan style. Dan ini kayaknya susah untuk dihilangkan ya Pak, ya, dua hal tersebut. Kalau berdasarkan keyakinan saya jelas, artinya kembali pada jiwa dan ruhnya, bahwa biar jutaan manusia datang mengajarkan, kalau tidak mau kita sadar sendiri ya memang susah. Makanya perlu kesadaran. Perlu adanya kesadaran, ya saya sangat sepakat lah. Dan perlu juga adanya orang-orang yang sama-sama peduli lah untuk masalah tersebut. Nah, tapi kalau untuk semua dari segala masalah yang ada di serikat pekerja,
selain memang masalah tersebut yang cukup sangat konsen perlu adanya penanganan, Pak, masalah-masalah lain apakah juga bermunculan atau memang yang paling fokus untuk ditangani ya terkait tadi masalah kesejahteraan upah dan lain-lain apa Pak? Mungkin ada yang lain? Iya, kalau kita berbicara tenaga kerja kan itu tadi upah, yang pertama adalah keamanan bekerja. Oke, keamanan pekerja juga ya? Iya, artinya keamanan bekerja itu adalah mulai dari jam kerja pertama sampai akhir bekerja itu harus sama, mulai pasti persoalan perjalanannya, kemudian fasilitas, itu hanya 3 unsur tadi, upah, fasilitas, dan keamanan. Karena banyak sekali juga berita-berita yang memang bahkan sudah terjadi ya, terjadinya kecelakaan-kecelakaan kerja. Nah ini juga tidak menutup kemungkinan sangat beresiko ya sebenarnya kalau tidak diperhatikan gitu, keselamatan dan keamanan bekerja. Jadi 3 hal inilah yang sebenarnya menjadi fokus. Pasti upah, fasilitas, kemudian keamanan. Tapi memang yang paling menjadi banyak mungkin aspirasi atau masukan dari para teman-teman buruh yakni upah ya. Iya, upah. Oke, ya semoga ini yang bisa menjadi kalau saya bilang ya ini PR bersama, jadi sehingga pemerintah dan juga mungkin masyarakat, tentu juga teman-teman yang tergabung sebagai serikat pekerja ini ya bisa sama-sama agar saling merasakan kesejahteraan, Pak. Karena apalah artinya jika keinginan kita untuk menjadi tenaga kerja kan otomatis ingin bisa mendapatkan income, karena itu yang akan berpengaruh pada kehidupan kita. Nah ketika itu tidak sesuai, ini pasti akan menimbulkan masalah dan kerugian pastinya, sehingga sangat penting lah untuk mulai menyadari akan hal itu dan bisa memberikan kontribusi yang cukup banyak. Baik Pak, setelah yang satu ini kita masih akan kembali, jangan kemana-mana. Kita kembali lagi pemirsa, rupanya saya juga akhirnya tahu Pak, ini mungkin keresahan di teman-teman serikat pekerja, teman-teman buruh kita yang rupanya masih menjadi permasalahan yang terjadi. Kami sih harapkan semoga masalah ini bisa segera selesai ya, akhirnya tidak ada lagi para tenaga kerja kita yang merasakan bahwa tidak sejahtera dengan pekerjaan mereka, sehingga akhirnya mereka tidak mencintai pekerjaan mereka. Nah, terlepas dari itu, saya mungkin ke Bapak Kasman dulu selaku pembina dari KSPN Sulawesi Tenggara ini. Awalnya sampai akhir memutuskan berkecimpung dan cukup memberikan effort yang besar di Konfederasi Serikat Pekerja Nasional Sultra ini seperti apa sih awalnya, Pak? Ya, menarik bahwa persoalan buruh ini kan hubungan eratnya dengan persoalan keringat manusia. Jadi di situ ada hak asasi manusia yang sangat luar biasa kita perjuangkan, dan itu ketika berbicara nilai ibadah sangat luar biasa. Jadi menyelamatkan setetes keringat buruh adalah sesuatu amalia yang sangat luar biasa. Makanya harapan saya selaku yang berkecimpung di perburuhan, karyawan satu, perusahaan harus memaksimal mungkin untuk memanusiakan karyawannya, dan penguasa jangan pernah berhenti berjuang untuk memenangkan rakyatnya, dan kemenangan rakyat akan diraih ketika kita ikhlas, sadar, ridho mengurus bahwa rakyat itu adalah yang utama. Nah Pak, awalnya sehingga memang di KSPN Sultra ini sejak tahun berapa? KSPN itu 2018. Tapi Bapak ikut berkecimpung di dalamnya di tahun 2018 juga? 2018 sampai saat ini. Di 2018 juga. Nah, selain memang memiliki alasan karena ingin bagaimana bisa memberikan manfaat pasti bagi orang banyak, alasan lain yang hingga akhirnya memantapkan hati Bapak, kenapa? Apakah karena juga dulunya Bapak sebagai tenaga kerja yang merasakan mungkin saja pengalaman yang sama, atau bagaimana Pak? Kalau kita melihat itu ya mulai dari keluarga, tentu ada hal-hal ya anak-anak sampai remaja, ada hal-hal yang pernah mungkin secara tidak sengaja
membuat kita agak-agak sedikit kecewa, bahkan sakit hati, maka berprinsip sederhana. Semua yang pernah mengecewakan, yang menyakitkan hati, jangan perlakukan kepada orang lain. Cukup kita saja yang Cukup saja merasakan, kita, ya? maka pada saat itu kita keluar akan bermanfaat. Apakah prinsip ini yang dipegang teguh oleh Bapak? Ya sampai harus, sejauh ini? dan saya berusaha sampai akhir hayat. Nah, tapi kan terkadang sebenarnya prinsip ini bagus, Pak. Cuma memang ada beberapa orang yang mengatakan ya itu gampang untuk diucapkan tapi susah untuk dilakukan. Alhamdulillah bisa dipraktekkan. Iya, dan untuk Bapak alhamdulillah bisa dipraktekkan. Berarti butuh effort yang luar biasa dong, Pak. Atau awalnya butuh usaha yang besar dong untuk merealisasikan itu. Ya harus memang butuh prinsip. Dan terkadang prinsip itu kalau orang lain mengatakan kita adalah konyol karena memang ya Iya. rela mati untuk orang banyak. Dan apakah hal itu sebenarnya kalau menurut Bapak ya pribadi ini, apakah hal itu memang yang juga dibutuhkan untuk orang-orang lain? Maksud saya begini, kita kan sekarang melihat ya banyaknya masalah-masalah yang terjadi lah, masalah kehidupan di sekeliling kita. Tapi terkadang jarang kita akan mendapati orang-orang yang masih memikirkan orang lain, Pak. Nah, kalau Bapak menanggapi hal tersebut seperti apa? Ya memang tidak bisa kita paksakan orang lain karena bicara asasi, tapi kan ini hal yang menarik sebenarnya. Artinya saya berbicara ini saya sudah buktikan. Jadi mungkin masih teringat kasus 2020 Iya. waktu ada tragedi Morosi. Sampai hari ini mohon maaf, di serikat itu paling 5 sampai 50-an orang yang kenal saya secara langsung. Dan saya mohon maaf, lebih 20.000 karyawan tidak ada saya kenal dan saya tahu. Pada saat itu? Sampai hari ini. Sampai hari ini. Dan itu membuat saya bahagia. Ketika di jalan ketemu Pak Jen, Pak Bos, wati oh ini karyawan. Bangga luar biasa. Dan tahun 2020 saya dikriminalisasi. Kenapa saya katakan dikriminalisasi? Karena fakta hukum saya divonis bebas tak bersalah dan negara membayar itu. Dan hasil pada itu saat itu Bapak sebenarnya apa? Sempat ada... Iya, tragedi 2020 kan saya ditahan oleh kepolisian dan kejaksaan. 4 bulan 18 hari dan di pengadilan diputuskan saya divonis bebas tak bersalah dan negara harus mengembalikan itu. Dan pada saat mohon maaf Pak saya potong, pada saat divonis, pada saat itu apa perasaan yang pertama Bapak rasa? saya biasa-biasa dan tidak ada penyesalan. Karena memang merasa tidak bersalah. Tidak ada masalah. Makanya ketika ditanya bagaimana masalah, saya rasa tidak pernah bermasalah. Hanya orang dan penegakan hukum membawa masalah. Ya, jadi Bapak enteng saja ya pada saat tenang, itu? santai. Nah setelah divonis ya tidak ini kan ada kepuasan, pasti ada rasa Ya, rasa ya. kebahagiaan yang tak bisa saya ucapkan dengan apa-apa. Tidak ada juga saya bilang saya harus dendam dan enggak, biasa-biasa. Cukup saya menjaga anak-anak saya bagaimana mentalnya, tentang dipisahkan dengan orang tuanya. Alhamdulillah, mulai anak kelas 5 SD, kelas 1 SMA. Ada berapa Pak? Mohon maaf anaknya? Ada 3. 3 ya. Dan menjadi dan alhamdulillah saya yakin bahwa dengan kasus saya di penjara, Tuhan memanjangkan umur saya. Karena Tuhan tidak akan memberikan anak saya sebuah momen yang harus berpikir kenapa orang tua saya dulu begini. Dan saya yakin Allah akan mengatakan bahwa tuntaskan dulu persoalanmu, baru saya cabut nyawamu. Iya. Karena ini mentalnya nih. Dan alhamdulillah mulai hari ini sudah paham bahwa oh ternyata ayah saya seperti ini. Tapi kan lagi-lagi itulah semua yang terjadi pasti ada hikmahnya ya Pak ya. Dan itulah yang sampai sejauh ini menguatkan dan membuat Bapak memegang teguh prinsip. Iya, dan perjuangan yang saya lakukan satu bahwa memang saya harus kuat menghadapi keluarga terutama. Karena pada saat itu keluarga yang mentalnya pasti sangat dan down ya. perjuangan-perjuangan yang saya lakukan ini kan luar biasa juga ujiannya, cobaannya. Artinya iming-imingnya akan diberi sesuatu. Ya. Intinya satu bahwa apapun yang kau berikan kepada saya akan harus tolak. Dan Bapak melakukan itu? Alhamdulillah. Walaupun cukup berat ya di situasi yang mungkin saja ya Pak, kalau orang lain ya mohon maaf tidak bisa sekuat Bapak gitu. Ya, dan ini bisa menjadi pembelajaran buat kita semua. Artinya kan kalau di Langgiki Makona Utara itu hampir tiap bulan itu ada percobaan suapan lah. Dan itu berdos-dos uang itu alhamdulillah ditolak. Di Pirtu pun juga demikian. Ketika ditawari 3 mobil Hilux saya tolak, umrah ditolak, semuanya ditolak. Nah, ketika ditanya oleh teman-teman wartawan Kompas TV pada saat itu, kenapa ditolak Bang? Satu, adekmu di rumah adalah penghafal Quran.
Oke. Jadi segala sesuatu yang asal usulnya tidak jelas dan mampu kita tolak, maka sangat luar biasa. Paling tidak bahwa hari ini saya tidak punya pekerjaan, tidak punya apa-apa, tidak punya duit, tapi anak saya alhamdulillah bisa sekolah gratis, kuliah gratis, hafal lagi Al-Quran. Saya jadi ingat ketika tadi ya pemirsa, kita di awal sempat ngobrol sama Bapak Kasman bahwa beliau sejak tahun 2009 ya, Iya, beliau sudah tidak bekerja. bekerja. Bahkan apapun itu ya tidak. Saya jadi sempat kaget, loh kok terus bisa survive sampai di tahun Dan 2000. tidak ada orang yang akan percaya. Bisa survive di 2023 loh sekarang. Kira-kira sudah berapa belas tahun? Ya. Itu kok bisa gitu. Makanya saya salah satu hal bahwa ada ayat Al-Quran berkata, ayat firman Allah mengatakan bahwa rezeki itu akan datang dari arah yang tak disangka-sangka, Dari pintu mana saja ya? pintu mana saja. Dan ternyata itu Bapak buktikan. Dan harus dibuang dari memori kita bahwa bukan uang segala-galanya. Tidak selamanya, walaupun memang kita butuh uang, Butuh uang. ya, tapi tidak selamanya, Tidak selamanya. rezeki itu adalah uang. Dan Bapak sudah rasakan Dan yang bertahun-tahun. utama adalah silaturahmi. Silaturahmi. Ya. Berarti silaturahmi ini menjadi sesuatu hal yang menurut Bapak itu sangat Sangat luar biasa. jadi Artinya poin penting ya. iya, silaturahmi berpuluh tahun yang lalu manfaatnya hari ini, karena kita biar kemana tidak akan pernah lapar karena terlalu banyak sahabat. Iya. Dan dia marah kalau kita kasih uang, dia memberikan juga kita mah, jadi jalan yang lain Tuhan memberikan rezeki yang begitu banyak, luar biasa. Oke, ya, jadi saya menganggapnya bahwa dari cerita Bapak bahwa tidak mudah untuk menjadi apa ya? Maksudnya mohon maaf, tidak susah untuk menjadi orang yang baik. Iya, pasti. Hanya tergantung dari mindset Iya. orang tersebut ya Pak. Karena Hidup adalah soal rasa. Oke, berarti selama ini kalau masih ada saja orang-orang yang menganggap bahwa hidup itu sulit, apalagi kalau tidak ada uang, Pak, itu. rasanya kayak Itu akhir dari segalanya. terbawa arus perasaan itu. Mungkin rasanya lain ya, Iya. Pak ya. Nah, oke, selanjutnya Pak, kira-kira dengan segala ya permasalahan yang terjadi dan juga mungkin tadi kalau sempat di awal kita melihat ya bagaimana dengan masalah-masalah di teman-teman di serikat pekerja, kita kaitkan lagi dengan potensi di daerah kita. Apa yang sebenarnya mungkin ini menjadi harapan Bapak untuk seluruh masyarakat di Sultra, Pak? Ya, artinya pertama jangan kita pernah berputus asa dalam hal sesuatu yang menimpa kita dan kembali ke tupoksi masing-masing. Saya berharap bahwa penguasa, pemerintah, pemimpin harus lebih giat melakukan pengawasan dengan produk-produk yang sudah dibuat negara. Itu saya kira kalau produk aturan yang sudah dibuat negara diterapkan di lapangan, saya yakin buruh akan mengalami namanya keadilan yang bagus, kesejahteraan yang bagus. Dan sangat disayangkan kalau ini hanya dilihat, didiamkan, maka 5-10 tahun yang akan datang generasi adik-adik yang hari ini orang tuanya sebagai tenaga kerja ini akan merasakan bermasalah besar. Sementara kita 2020 2030 Indonesia ini maju. Nah, sekarang tidak ada hal-hal yang konsentrasi tenaga kerja. Ini tenaga kerja ini adalah aset terbesar. Jadi tentu yang pertama saya sarankan adalah bagaimana semua yang bekerja harus didata dengan baik-baik, berapa jumlahnya, anak-anaknya harus dikasih sekolah baik-baik. Iya, Pak. Harus diberikan pendidikannya, keluarganya. Kalau perlu ya ada apa ya, semacam pendekatan khusus untuk para anak-anak buruh ini. Iya, harus. Sehingga, Dan itu harus ke perintah iya. undang-undang. Dan itu pasti kan sudah jelas Iya, Pak di jelas undang-undang. Maksud saya semoga ini bisa menjadi ya, perhatian untuk Iya, semua ya, semua pihak. Bukan hanya pemerintah, tapi juga kalau tadi Bapak Iya. katakan si pengusaha dan penguasa. Itu semua harus mengambil peran gitu. Dan yang terakhir Pak, mungkin ada yang ingin disampaikan untuk keluarga dan juga orang-orang yang mungkin saja sudah mengetahui histori Bapak ya selama ini. Apa yang ingin disampaikan? Kalau saya simpelnya hidup bahwa tawakalilallah. Artinya kalau kita sudah lurus, kita sudah istiqomah, saya yakin prinsip yang paling ajaib adalah Tuhan itu adalah maha membolak-balikkan hati manusia. Sehingga seperti itu. Oke, baik Pak. Karena tidak terasa Pak, luar biasa ya perbincangan kita. Saya juga jadi banyak pelajaran dari cerita Bapak tadi. Tapi semoga ini juga bisa memberikan manfaat untuk teman-teman semua di rumah, dimanapun Anda berada. Sekaligus mungkin saja untuk teman-teman yang tergabung di serikat pekerja,
yang saat ini sedang berjuang. Kami doakan ya semoga tetap terus survive ya Pak. Dan ya semua pemerintah juga melihat dan akhirnya memberikan sebuah terobosan yang justru akan memberikan kesejahteraan kepada tenaga kerja kita khususnya di Sulawesi Tenggara. Dan terima kasih kembali lagi kepada Bapak Kasman selaku pembina Konfederasi Serikat Pekerja Nasional Sultra sudah hadir. Terima kasih juga untuk pemirsa di rumah yang sudah menyaksikan kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Akhir kata saya beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum dan sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.